Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Julia Ajahra dengan NPM 232170025. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang negara Guyana, salah satu negara berkembang yang terletak di Amerika Selatan bagian utara. Guyana memiliki luas sekitar 214.000 km persegi dengan ibu kota Georgetown. Nah, secara geografis, Guyana berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik di sebelah utara, Suriname di sebelah timur, Brazil di sebelah selatan, dan Venezuela di sebelah barat. Letak ini menjadikan Guyana memiliki posisi yang strategis karena menjadi penghubung antara Karibia dan Amerika Selatan. Dalam video ini, kita akan meninjau Guyana berdasarkan 5 objek geosfer dan 10 konsep geografi yang menjadi dasar analisis dalam ilmu geografi. Kita akan membahas tentang objek geosfer. Yang pertama itu ada atmosfer. Guyana memiliki iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh angin pasat timur laut dari Samudra Atlantik. Suhu rata-rata di negara ini berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan curah hujan tinggi sepanjang tahunnya, terutama antara bulan Mei hingga Agustus. Kondisi atmosfer yang stabil ini menjadikan Guyana itu cocok untuk pertanian seperti padi, tebu, dan kelapa sawit. Namun pada beberapa wilayah pesisir hujan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan banjir musiman yang berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Lalu yang kedua itu ada litosfer. Secara geologis, Guyana merupakan bagian dari Guyana Shield, salah satu formasi batuan tertua di dunia. Permukaan wilayahnya terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu ada dataran rendah pesisir di utara, perbukitan di tengah, dan dataran tinggi di bagian selatan. Nah, adapun proses pembentukannya, yang pertama itu wilayah Guyana Shield terbentuk melalui proses geologi prehistoris termasuk aktivitas vulkanik purba, pengangkatan tektonik, dan erosi jangka panjang. Dataran rendah pesisir terbentuk akibat endapan aluvial sungai dan aktivitas pasang surut laut, sedangkan perbukitan dan dataran tinggi terbentuk karena erosi batuan keras dan pelapukan selama jutaan tahun. Tanah di wilayah pesisir yang subur sangat mendukung pertanian, sedangkan bagian tengah dan selatan kaya akan sumber daya mineralnya seperti emas, bauksit, dan tanah. Pertambangan menjadi sektor penting dalam perekonomian Guyana, meskipun harus diimbangi dengan upaya pelestarian. Lalu ada yang ketiga itu ada hidrosfer. Guyana sering disebut Land of Many Waters atau negeri 1000 sungai. Sungai-sungai besar seperti Essequibo, Demerara, dan Burbage mengalir dari selatan ke utara menuju Samudra Atlantik. Sungai-sungai ini berfungsi sangat penting sebagai jalur transportasi, sumber air irigasi, dan pembangkit listrik tenaga air. Salah satu daya tarik utama Guyana adalah air terjun Kaitek, salah satu air terjun tertinggi di dunia yang menunjukkan keindahan dan kekayaan alam negara ini. Lalu keempat ada biosfer. Hampir 80% wilayah Guyana ini masih tertutup hutan hujan tropis. Flora khasnya itu meliputi greenheart, lalu ada teratai raksasa dan pohon meriam. Sedangkan fauna yang hidup di wilayah ini antara lain seperti jaguar dan berang-berang raksasa. Nah, keanekaragaman hayati ini menjadi aset yang penting yang perlu dijaga agar keseimbangan ekosistem tetap terpelihara. Lalu, yang terakhir itu ada antroposfer. Guyana memiliki jumlah penduduk sekitar 800.000 jiwa, menjadikannya salah satu negara dengan populasi paling sedikit di benua Amerika. Penduduknya terdiri atas beragam etnis seperti Indo-Guyana,
Afro-Guyana, dan masyarakat Amerindian. Nah, adapun sosial dan budayanya. Masyarakat Guyana memiliki kehidupan sosial yang kuat dengan tradisi Karibia dan budaya lokal yang beragam, termasuk festival seperti festival Ramani, lalu kemudian ada musik seperti Kalpiso dan bahasa yang beragam seperti Inggris, Guyana Creole, serta bahasa lokal masyarakat Amerindian. Lalu ada ekonomi. Ekonomi Guyana mengandalkan sektor pertanian, pertambangan, dan minyak bumi lepas pantai. Eksplorasi minyak di Laut Atlantik menjadikan Guyana sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Amerika Selatan. Kemudian yang terakhir itu ada demografi. Sebagian besar penduduk bermukim di pesisir utara, terutama di ibu kota Georgetown, karena daerah tersebut itu lebih subur dan mudah dijangkau. Wilayah pedalaman itu jarang berpenduduk itu karena sulit diakses juga. Indikator kuantitatif negara Guyana. Yang pertama itu ada PDB per kapita 32,9 US dollar, lalu ada pertumbuhan penduduk 0,59%, usia harapan hidup 70,2 tahun, angka kematian bayi 23,8 per 1000 kelahiran hidup, dan ada angka kelahiran 20,3 per 1000 penduduk. Dan yang kedua itu akan membahas tentang 10 konsep geografi dalam kajian negara Guyana. Yang pertama itu ada lokasi. Guyana terletak di bagian utara benua Amerika Selatan. Negara ini berbatasan dengan Venezuela di barat, Brasil di selatan, Suriname di timur, dan Samudra Atlantik di utara. Dalam konsep geografi, lokasi dibagi menjadi dua, yaitu ada site dan situation. Site menggambarkan kondisi fisik suatu wilayah. Nah, dari sisi ini, Guyana memiliki dataran rendah di pesisir utara, perbukitan di bagian tengah, serta dataran tinggi Guyana Shield di bagian selatan. Tanahnya subur, banyak sungai yang besar, dan kaya akan sumber daya alam seperti emas, bauksit, dan minyak bumi. Sedangkan situation menggambarkan posisi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya. Guyana memiliki posisi strategis karena terletak di antara kawasan Amerika Selatan dan Karibia. Nah, letak ini memengaruhi hubungan ekonomi, perdagangan, serta budaya dengan negara tetangga dan kawasan sekitarnya. Lalu yang kedua itu ada jarak. Perbedaan jarak antara wilayah pesisir dan pedalaman memengaruhi distribusi penduduk dan fasilitas. Wilayah pesisir mudah dijangkau, sedangkan pedalaman sulit diakses, sehingga perkembangan ekonominya juga lebih lambat. Lalu ada yang ketiga itu ada keterjangkauan. Transportasi di Guyana masih didominasi oleh jalur air. Banyak daerah pedalaman hanya bisa dicapai melalui sungai atau pesawat kecil karena keterbatasan infrastruktur jalan darat. Lalu yang keempat ada pola. Pola persebaran penduduk dan kegiatan ekonomi di Guyana cenderung mengelompok di wilayah pesisir. Hal ini mengikuti ketersediaan lahan subur, air tawar, serta akses ke pelabuhan internasional. Yang kelima itu ada morfologi. Bentang alam Guyana terbagi atas dataran rendah pesisir, perbukitan tengah, dan dataran tinggi di selatan. Bentuk muka bumi ini mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi, pertanian di dataran rendah, dan pertambangan di dataran tinggi. Yang keenam itu ada aglomerasi. Kegiatan ekonomi dan pemerintahan terpusat di Georgetown yang berfungsi sebagai pelabuhan utama dan kota industri. Pemusatan aktivitas ini merupakan contoh nyata konsep aglomerasi dan dalam geografi perkotaan. Lalu yang ketujuh itu ada nilai kegunaan. Hutan,
tambang, emas, dan ladang minyak di Guyana memiliki nilai guna yang tinggi. Sumber daya alam tersebut menjadi tumpuan ekonomi nasional sekaligus memicu peningkatan investasi asing. Lalu yang kedelapan ada interaksi dan interdependensi. Guyana menjalin hubungan dagang dengan Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Karibia. Nah, ekspor utamanya berupa minyak mentah, emas, dan adapun komoditas pertanian seperti beras dan gula. Sedangkan impornya itu meliputi bahan bakar, mesin, dan produk pangan. Lalu yang kesembilan itu ada diferensiasi areal. Wilayah pesisir Guyana berbeda dengan pedalamannya. Pesisir padat penduduk dan maju dalam pertanian, sedangkan pedalaman didominasi oleh hutan lebat dan kegiatan tambang. Hal ini menunjukkan adanya diferensiasi areal, yaitu perbedaan karakteristik antar wilayah. Kemudian yang ke-10 itu ada keterkaitan keruangan. Nah, di Guyana itu tampak itu dari hubungan pesisir dan pedalaman. Nah, wilayah pesisir menjadi pusat pemerintahan dan ekspor, sedangkan pedalaman sebagai penghasil sumber daya alam seperti emas dan kayu. Nah, keduanya itu saling bergantung, hasil alam dari pedalaman diangkut ke pelabuhan pesisir untuk diekspor. Nah, sedangkan kebutuhan pangan dan barang datang dari pesisir menuju pedalaman. Jadi, hubungan ini mencerminkan keterkaitan keruangan antara aktivitas manusia dan kondisi geografis wilayah. Nah, dari pembahasan tadi, kita dapat melihat bahwa Guyana merupakan negara yang kaya sumber daya alam, tetapi masih menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan. Nah, melalui kajian objek geosfer dan 10 konsep geografi, kita bisa memahami bagaimana alam dan manusia saling berinteraksi, membentuk karakter suatu wilayah. Nah, semoga pembelajaran ini menambah wawasan kalian tentang pentingnya pembelajaran geografi sebagai ilmu yang memandang dunia secara menyeluruh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.